Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tugas dari Gurita, yaitu mengenai pengolahan pengetahuan pada SIM perusahaan S Hardware. Pengolahan pengetahuan SIM, Management Knowledge, atau Sistem Informasi Manajemen adalah pengetahuan knowledge ialah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, dan atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Konsep manajemen pengetahuan. Konsep manajemen pengetahuan ini meliputi pengelolaan pertama sumber daya manusia dan yang kedua teknologi informasi. Dalam tujuan untuk mencapai organisasi perusahaan yang semakin baik sehingga mampu memenangkan persaingan bisnis. Jenis penerapan knowledge management. Jenis penerapan knowledge management, perbedaan yang paling signifikan di antara jenis knowledge ialah tacit versus explicit. Nonaka dan Takeuchi 1995. Di dalam organisasi explicit, knowledge tidak menjadi masalah karena mudah didokumentasikan, diarsipkan, dan diberi kode. Di lain pihak, tacit knowledge merupakan suatu tantangan tersendiri karena pengetahuan seringkali dirasakan sangat berharga untuk dibagikan dan digunakan dengan cara yang tepat. Dan pemahaman akan perbedaan kedua jenis knowledge ini sangatlah penting. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah aplikasinya dengan cara yang berbeda untuk memindahkan jenis knowledge yang berbeda. Elemen pokok knowledge. Yang pertama, people. Yang berarti knowledge management berasal dari orang. People merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge baru. Tanpa ada orang tidak akan ada knowledge. Yang kedua ada teknologi, merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Yang ketiga ada proses yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan, dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Tujuan penerapan knowledge management. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua adalah peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat adalah peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Sistem manajemen informasi atau yang disingkat dengan SIM. Manajemen informasi atau sistem informasi manajemen adalah pengelolaan data di mana di dalamnya mencakup proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, serta menyajikan berbagai data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Pengambilan keputusan oleh manajemen informasi. A. Sistem. Sistem adalah suatu
cara yang ditetapkan sebelumnya untuk menjalankan suatu aktivitas atau seperangkat aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang kali. B. Karakteristik sistem. 1. Ritmik. 2. Terordinasi. 3. Untuk mencapai tujuan tertentu. C. Banyak tindakan yang tidak sistematik. Pertimbangan terbaik jika seluruh sistem menjamin tindakan yang benar dan tidak diperlukan manajer manusia. Sistem informasi manajemen yaitu sebuah sistem yang menyangkut metode dan upaya terorganisasi dalam melakukan fungsi pengumpulan data, baik data-data dari dalam maupun luar perusahaan, serta dengan menggunakan komputer, data-data yang telah dikumpulkan tadi diproses untuk menghasilkan dan menyajikan informasi yang terkini, akurat, dan cepat bagi para pengambil keputusan manajemen. Komponen dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem pemrosesan data atau data processing system. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen atau manajemen supporting system. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau decision support system. Yang keempat, sistem otomatisasi kantor atau office automation system. Yang kelima ada sistem pintar atau expert system. Pengelolaan pengetahuan pada SIM perusahaan S-Hardware. Perkembangan teknologi sistem informasi manajemen perusahaan S-Hardware yang semakin pesat telah melahirkan perangkat komputer sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan dalam perusahaannya. Informasi akuntansi dipandang sebagai salah satu sumber seperti halnya dengan tanah, buruh, dan modal. Informasi akuntansi barang bebas ya harus diperoleh, diolah, disimpan, diambil kembali, dimanipulasi dan dianalisis, didistribusikan dan sebagainya. Dengan menggunakan sistem ERP adalah suatu informasi yang mengintegrasikan semua informasi pada sebuah organisasi di samping berbagai keuntungan yang bisa didapatkan dan diimplementasi sistem informasi akuntansi yang sukses. Ada suatu resiko kegagalan yang sangat tinggi dalam proyek implementasi ERP. Dikatakan bahwa terdapat 70% dari strategi bisnis yang ada gagal diimplementasi atau seringkali tidak sesuai harapan dari project manager, atau dilihat dari waktu, budget, atau sumber daya manusianya, seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan sistem BPPAM LK perusahaan AC Hardware. PT AC Hardware menerapkan peraturan BPPAM LK tentang Good Corporate Governance yang mencakup seluruh kepentingan para pemangku kepentingan dan memanfaatkan berbagai sumber daya berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban. Sistem pengetahuan SIM pada SCM Supply Chain Management PT S-Hardware menerapkan teknologi Cloud Native Blue Ridge. PT S-Hardware juga memberikan suatu keunggulan untuk menciptakan kesejahteraan terhadap customer relationship karena menjaga hubungan baik dengan pelanggan akan lebih mudah meningkatkan nilai retensi pelanggan. Selain itu, SCM atau Supply Chain Management PT S-Hardware juga sangat canggih dengan menggunakan teknologi Cloud Native Blue Ridge. Adalah salah satu sistem yang mampu memprediksi dan memperkirakan pola permintaan pelanggan secara akurat, mengelola waktu tunggu yang lama, dan secara signifikan meningkatkan kolaborasi dan visibilitas internal dengan akses kapan saja, di mana saja. Sekian dari kami, yaitu kelompok 9, dan saya selaku ketua kelompok 9, Fahimir Dairawan. Terima kasih.